Mau beres? Ya. Langsung bayar tapi ya. Ini bayarnya nggak ribet nih, nggak kayak PPh final. PPh final? Masa yang saja dibawa ke pajak? Kitanya haus bang, bukan pegawai pajak. Kalian tahu nggak sih PPh finansial itu penting? Coba bayangin penghasilan kalian harus dihitung ribet-ribet. Tadi yang dimaksud kalau abang PPh pasal 4 ayat 2 itu apa ya? Kalau dari website, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi penghasilan tertentu dipotong pajaknya sekali aja, langsung beres. Oh, berarti final tuh kayak nilai ujian akhir. Bukan bro, maksudnya final tuh jadi lu sekali bayar langsung beres. Jadi kayak lu beli es nih, nggak perlu laporan ke negara lagi. Wah enak tuh, kayak doi langsung sukses final. Tapi berarti nggak bisa ngurangin pajak dari total penghasilan ya? Bener, karena udah final, nggak bisa dikreditkan juga, tapi sisi baiknya lo nggak ditagih pajak tambahannya. Nah, karena PPh finansial itu nggak bisa digabungkan dengan SPT tahunan, jadi praktis banget, nggak kayak mantan yang suka ngilang, terus muncul pas kita THR. Fix, itu lebih peka daripada doi. Loh, UMKM juga kena bang? Iya bro, jadi penghasilan di bawah 4,8 M per tahun itu kena tarif 0,5%. Dan itu juga udah final tau. Jadi kalau jualan kayak es kayak abang ini udah berkontribusi dengan negara dong. Oh iya dong, jelas. Walaupun pajaknya kecil, tapi dampaknya besar buat kita semua. Jadi ingat ya teman-teman, PPh final itu sekali bayar, langsung beres, nggak perlu ribet di akhir tahun, cocok buat penghasilan-penghasilan tertentu, dan cocok juga buat orang yang hidupnya butuh kepastian. Kayak gue. Di sini ada beberapa contoh penghasilan yang terkena PPh final. Pertama, ada sewa rumah. Contoh kasusnya, sewa rumah sebesar 30 juta per tahun, tarif PPh finalnya 10%, pajak yang harus dibayarnya 3 juta rupiah. Yang kedua, ada jasa konstruksi. Contoh kasusnya, bangun rumah sebesar 200 juta rupiah, tarif PPh finalnya 2,65%, pajak yang harus dibayarnya 5 juta 300 rupiah. Yang ketiga, ada bunga deposito. Contoh kasusnya, bunga deposito sebesar 5 juta rupiah, tarif PPh finalnya 20%, pajak yang harus dibayarnya 1 juta rupiah. Yang keempat, ada transaksi saham. Contoh kasusnya, jual saham sebesar 50 juta rupiah, tarif PPh finalnya 0,1%, pajak yang harus dibayarnya 50 ribu rupiah. Yang kelima, ada UMKM. Contoh kasusnya, omset sebesar 10 juta per bulan, tarif PPh finalnya 0,5%, pajak yang harus dibayarnya 50 ribu per bulan. Yang keenam, ada jual tanah atau bangunan. Contoh kasusnya, jual tanah sebesar 500 juta rupiah, tarif PPh finalnya 2,5%, yang harus dibayarnya 12 juta 500 rupiah. Bang, beli es bang? Beli es? Ya. Langsung bayar nih ya, nggak usah ribet ke PPh final nih. Waduh, PPh final aja. Tapi langsung bayar ya, nggak ribet kayak pajak. Jalan bang, itu sampai cacatannya dong. Dan lu kapan belinya? Wah enak tuh, kayak doi langsung sukses final. Bayangin penghasilan kalian harus dihitung ribet-ribet. Dua